Pemirsa Intens Investigasi, pasangan Luna Maya dan Maxim tetap jadi sorotan usai pernikahan mereka yang digelar pada 7 Mei 2025 lalu di Bali. Sebagai pasangan suami istri baru keduanya pun tampak bahagia, bahkan Maxim juga tampak kerap menemani Luna bekerja. Lalu seperti apa Luna menanggapi Maxim yang selalu temani dirinya itu? Benarkah hal itu dilakukan Maxim sebagai bentuk dukungannya untuk sang istri? Selain itu, sebagai pengantin baru, mereka pun akui masih dalam proses beradaptasi satu sama lainnya karena pernikahan mereka memang belum genap sebulan. Meski begitu, sebagai suami, Maxim sudah langsung kasih aturan baru buat Luna. Lantas benarkah Maxim batasi jam kerja Luna? Benarkah ia meminta Luna untuk pulang ke rumah jam 8 malam di tengah kesibukannya yang padat? Lalu apa juga yang membuat Maxim membuat peraturan itu ke Luna? Dan seperti apa juga Luna menanggapinya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Usai resmi menikah pada 7 Mei 2025, Maxim mulai menunjukkan perhatian lebih terhadap sang istri, Luna Maya. Belum lama ini, Maxim mengungkapkan kekhawatirannya, terutama terkait kesehatan Luna. Ya, aktris berusia 41 tahun itu dikenal memiliki jadwal kerja yang padat dan seringkali menghabiskan hampir seluruh waktunya untuk pekerjaan. Hingga tak masalah jika harus kerja sampai larut malam. Sebagai seorang suami yang merasa bertanggung jawab kepada istrinya, beredar kabar Maxim pun membatasi jam kerja Luna hanya jam 8 malam saja. Ditemui awak media kemarin, Maxim yang terlihat sedang menemani Luna bekerja ungkap perihal tersebut. Menurut Maxim, hal itu bukanlah sebuah aturan, melainkan sebuah keinginan Maxim agar Luna bisa tiba di rumah sebelum jam 8 malam agar bisa makan malam bersama. Sedangkan menurut Luna, ia dan Maxim sedang mengusahakan agar bisa saling komitmen untuk meluangkan waktu masing-masing buat kebersamaan mereka. Walaupun hingga kini belum bisa diwujudkan, namun Maxim komit akan selalu berusaha menemani Luna bekerja. Dan Luna pun senang mendapat perhatian yang begitu besar dari suami tercinta. Manusiawi dan sangat normal dong disupport. Masa nggak disupport? Kalau nggak disupport saya pulang dong jam 8 tadi. Sampai jam 8 malam gitu loh. Maaf kan aturan. Nah, aturan itu lebih ke Kalau bisa, kalau supaya bisa makan malam di rumah. Karena sibuk dua-duanya, jadi harus punya komitmen menyempatkan diri. Tapi ternyata belum bisa. Makanya disusulin di sini saat itu. Ya masa nggak susul ya? Iyalah. Saya selalu nemenin terus ya kak. Kawal Kak Luna terus ya kak. Asik. Kawal terus. Di sisi lain, Luna Maya pun juga menanggapi permintaan Maxim tersebut dengan santai. Menurutnya, usulan Maxim itu agar ia sudah bisa pulang ke rumah jam 8 malam itu sangatlah bagus, mengingat Luna sendiri terbiasa pulang kerja tanpa mengenal waktu. Tapi dengan permintaan Maxim ini, membuka pikiran Luna untuk bisa pulang lebih cepat, sehingga Luna bisa menemani Maxim di rumah dan bisa tidur malam lebih cepat. Namun nyatanya, Luna masih terus sibuk. Sampai-sampai saking sibuknya, Luna dan Maxim belum sempat berbulan madu usai pernikahan mereka. Ya bagus sih, aku perlu menerapkan itu karena kalau dulu kan pulang nggak ada siapa-siapa kan, asik. Sekarang ditunggu gitu. Enggak, sekarang kalau pulang kan ada temennya, jadi mungkin kalau jam 8 ya enak juga ya gitu. Jadi bisa tidur lebih cepat, bangunnya juga kan pagi, jadi butuh istirahat lebih banyak. Tapi udah mulai coba kak? Belum dong, kan habis nikahan kita langsung Kerja. pisah, aku langsung syuting. Aku besok pagi ke Pangandaran lagi. Apa salah satunya karena
Sebelumnya, Maxim mengakui bahwa dirinya akan selalu menggunakan cincin nikahnya dengan Luna. Ia sungguh menyentuh janji Maxim yang tak akan pernah melepas cincin pernikahannya dengan Luna yang kini melingkar di jari manisnya itu. Cincin sebagai simbol cinta dan juga ikatan cinta dua hati dalam lembaga pernikahan, dan ini sekaligus membuktikan betapa besar cintanya kepada Luna. Namun meski begitu tetap ada pengecualian jika sedang syuting film, maka cincin nikahnya itu pun akan dilepasnya. Selain itu, Maxim juga memberikan alasan menyentuh apa yang membuatnya selalu ingin menggunakan cincin nikah. Fan ternyata karena kalau tidak dipakai justru khawatir takut hilang. Pakai. Ya di sini. Oke. Selalu dipakai ya. Tapi mungkin kalau syuting film ya obviously nggak, but ya gitu ya. Kalau ada barang lagi nggak sih? Apa? Ada barang lagi nggak sih? Project? Ya nggak tahu itu doain aja untuk kita bisa project bareng lagi. Tapi kalau nggak tanya Takut hilang ya? Ya itu aku justru yang khawatir. Sementara terkait momongan yang selalu diidam-idamkan oleh pasangan yang sudah menikah, Luna dan Maxim pun memberikan jawaban diplomatis terkait program hamil usai menikah. Dan inilah jawaban Luna dan Maxim. Ya, sepertinya kesibukan keduanya membuat mereka tak terlalu fokus untuk segera memiliki anak. Meski begitu diketahui Luna sudah lama mempersiapkan punya anak, terbukti ia sudah memutuskan untuk menyimpan sel indung telur melalui prosedur yang disebut pembekuan sel telur. Proses ini melibatkan pengambilan sel telur dari ovarium dan membekukannya untuk disimpan dan digunakan di masa depan untuk program kehamilan nantinya. Dan ini dilakukannya pada tahun 2021 lalu. Cara ini juga membuka kemungkinan untuk memiliki bayi tabung hasil dari sel telur miliknya saat usia 30 yang dibekukan tersebut. Namun proses bayi tabung tersebut juga tetap memerlukan waktu, dan hal ini sudah ia ungkap ke Maxim. Kayaknya itu udah kita jawab waktu itu. Pertanyaan template ya, kapan kawin, udah kawin lagi langsung kapan punya anak ya. Nah mungkin kalau gitu, tapi udah kayaknya kita udah lebih dari 2 menit. Terima kasih banyak semuanya udah datang. Kita harus ketemu lagi soalnya orang pada masuk lagi ya. Iya. Jadi Mengejutkan pernyataan Maxim yang inginkan Luna Maya pulang ke rumah jam 8 malam. Lantas seperti apa penjelasan Maxim terkait alasan utama dirinya ingin menikah dengan Luna? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Menikmati masa indah sebagai pasangan pengantin baru, Maxim pun membuat pengakuan mengejutkan terkait alasan utamanya mau menikahi Luna Maya pada tanggal 7 Mei 2025 lalu di Ubud, Bali. Selain merasa memiliki latar belakang masa lalu yang sama dengan Luna, yaitu sama-sama berasal dari Bali, Maxim juga terkesan dengan sosok Luna yang bisa dengan cepat dan mudah dekat dengan ibundanya semasa dulu sang ibunda masih hidup. Tak hanya dengan almarhumah ibundanya, Luna juga bisa cepat dekat dengan ayah Maxim dan juga keluarganya yang lain. Merasakan hal yang luar biasa itu dari Luna, membuat Maxim pun mantap untuk menikahi artis kelahiran 26 Agustus 1983 tersebut. Bahkan tak butuh waktu lama, hanya sekitar 2 bulan 1 minggu saja, ia dan Luna pun bisa mempersiapkan pernikahan mereka yang sempat viral tersebut. Untuk kenapa kita memutuskan untuk menikah?
No, honestly kalau buat dari aku, I mean kayaknya mungkin ini the one who initiates has to be the man, right? Kalau aku sih memang I just felt right. Itu aja sih. I don't know. Aku nggak ada jawaban yang lumayan, nggak ada jawaban yang lebih dalam daripada itu. Where just you know when it's right, it's right. Kita juga dulunya anak Bali. Aku juga bisa. You know, I'm close to your mom, ibu yang kayak menurut aku itu is something yang very important buat aku, dan dia juga bisa dekat sama bapak aku, sama keluarga, you know, everything is just smooth, jadi it felt right. Tak kalah dengan Maxim, Luna juga mengungkapkan alasan dirinya bersedia menerima pinangan sang suami. Menurut Luna, banyak faktor yang membuat hatinya mantap menikah dengan Maxim. Dari hatinya terdalam, ia ungkap keinginan dan keputusan untuk mau menikah dengan pria yang usianya terpaut 10 tahun lebih muda darinya itu. Luna mengaku dirinya tidak merasa memiliki beban di masa depan saat ia berada di samping Maxim. Sejak mereka berpacaran hingga memutuskan untuk menikah, semuanya terasa bahagia. Hal itulah yang menjadi penilaian kuat baginya, jika Maxim adalah sosok yang tepat dan sejalan dengan komitmennya untuk menikah sekali seumur hidup, serta menua bersama dalam suka dan duka. Bahkan diakuinya juga, hingga saat ini masih belum menyangka jika dirinya sudah menikah dan sah menjadi istri Maxim. Itu pertanyaan yang sebenarnya gampang tapi susah dijawab gitu ya. Aku yakin banyak pasangan juga kalau ditanya seperti itu juga kadang-kadang bingung juga gitu. Kenapa memutuskan untuk menikah dengan Maxim gitu. Kalau dari sisi aku sih sebenarnya lebih ke ya sama sih kayak kamu bilang, it felt right gitu, kayak mengalir aja gitu, dan mengalir dan tanpa terasa gitu, jadi kayak lebih apa ya gitu, nggak ada rasa penolakan di dalam hati aku gitu. Jadi nggak ada rasa bahwa hubungan ini akan berat gitu. Kayak nggak tahu ya, aku kan bayangin gitu, misalkan bayangin sama dia gitu, kan kita dalam berhubungan kan harus mikirnya ke depan gitu. Kira-kira kita sanggup nggak sih dengan pasangan kita sekarang ini untuk lama, ibaratnya kan tujuan menikah pasti pengennya satu untuk selamanya gitu. Dan growing old nantinya bersama dia, apakah akan menjadi beban atau ada penolakan kah di hati aku, atau ada kayak aduh berat nih gitu atau gimana. Ternyata nggak ada sama sekali, dan rasanya tuh kayak mudah aja gitu. Dari kita memutuskan sampai terjadinya kemarin tuh sangat-sangat singkat. Iya. Bisa dikatakan cukup impulsif yang menyenangkan gitu. And it's so us sebenarnya sih. Kita memang lumayan spontan dan impulsif. Spontan aja. Dia sangat gitu. impulsif dan aku juga bisa ngikutin ke impulsiveness. Iya, jadi setelah dari kita memutuskan sampai akhirnya kejadian itu hanya 2 bulan, 1 so quick. minggu. Sekarang kita udah married aja. Meski bahagia menjalani hari-harinya bersama Maxim, namun sebagai pasangan baru tetap saja ada penyesuaian di dalamnya. Lalu penyesuaian dalam hal apa saja yang dilakukan keduanya? Dan benarkah juga untuk urusan momongan, mereka serahkan sepenuhnya kepada Tuhan kapan akan diberikan kepada mereka? Selamat untuk intensi investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Di tengah masa-masa indah sebagai pengantin baru, Luna Maya dan Maxim juga akui bahwa saat ini mereka sedang menjalani proses beradaptasi dalam kehidupan baru rumah tangga mereka. Terlebih sebagai pasangan yang sama-sama sibuk, mereka menyadari waktu kebersamaan di antara mereka masih kurang sekalipun sudah tinggal satu atap. Diketahui 2 hari setelah pernikahan mereka saja, Luna sudah berangkat ke Roma, Italia untuk urusan pekerjaannya.
Ditambah lagi kesibukan syuting filmnya yang membuat Bulan Madu pun terpaksa diundur ke bulan Agustus nanti. Bahkan rencana memiliki momongan pun belumlah menjadi prioritas. Meski pada tahun 2021 lalu, Luna sempat lakukan proses pembekuan sel telur, namun ini akan menjadi alternatif keduanya untuk bisa memiliki momongan. Sebagai perempuan, Luna ingin merasakan memiliki anak dengan proses alami. Meski begitu, kapan ia dan Maxim akan diberikan anak, sepenuhnya diserahkan kepada kehendak Tuhan. Namun mengejutkan bagi Luna saat mengetahui Maxim inginkan 5 anak dari dirinya. Jujur karena masih ada banyak kesibukan ya, aku udah ada kontrak sampai akhir tahun ini. Ya makanya tadi pernikahannya sangat impulsif gitu kan. Sebegitu impulsifnya teman-teman juga kaget ya. Iya kayak, bulan apa? Mei gitu. Gitu. Jadi keburu memang mencari, tadinya mau September, kita sempat udah dari tahun lalu tuh pikir, September kayaknya seru gitu, karena tengah tahun, terus udah gitu waktunya masih banyak untuk persiapannya. Iya gitu, tapi ternyata kayak aduh September aku syuting lagi gitu, terus kita pokoknya mencari-cari waktu gitu, akhirnya kita putuskan di bulan Mei aja deh gitu, karena bulan Mei aku ada kosong nih dari tanggal sekian sampai sekian gitu. Lebih kita lah kalau 2 bulan prepare wedding sebesar itu, it's just more you sebenarnya. It's more you to just do something that big. Ya kamu pokoknya tugas kamu cuma pilih bajunya dia sih. Jasmine. I said yes, no, yes. Mau ini? Yes. Ini? No. Kamu suka yang mana? Oke, ikutin Luna aja. Tapi Luna itu luar biasa sih. Saya sebagai salah satu temannya ya. Ini yang bantu juga nih, sebagai MC kawinan Indonesia ya. Jadi Luna Maya itu 2 bulan dia mau nikah, terus dia bilang katanya, Koko aku mau nikah 2 bulan lagi di bulan Mei. Hah? Tenang Luna, semua bisa diatur. Terus akhirnya terjadi ya kawinan Luna Maya yang megah itu. Dan sebenarnya ide awalnya nggak megah loh kok. Iya, tapi maksudnya kayak maunya sederhana. Tapi jadi maunya ya. sederhana. Awas itu very intimate, terus lama-lama nggak tahu kenapa kok tambah banyak orangnya ya. Ya sebenarnya intimate loh. Cuma 200 orang loh yang diundang gitu. I don't know if that's intimate, but I had fun. Ya. Terus lanjut gitu karena memang sebenarnya September aku udah masuk persiapan film lagi. Jadi aku mau syuting film di bulan Juni ini sampai Juli pertengahan. Nah rencana Agustus aku tadi tergantung Bapak Ya kalau bisa. syuting aku yang bisa diundur. Nah itu, jadi lagi negosiasi apakah Agustus ini bisa dipakai kosong. Abis itu akhir tahun aku ada 1 film lagi gitu. Kemungkinan sih kalau bicara soal, pasti banyak yang nanya nih kapan mau punya anak atau gimana gitu. Aku rasa tahun ini mungkin agak sulit gitu karena masih ada kontrak dan lain hal gitu. Tapi kalau misalkan it happens ya nggak apa-apa juga gitu, naturally gitu. Tapi kalau aku udah bilang sama dia, ya aku kan ada ini kan, aku udah nyimpen nih, dipakai aja gitu. Iya. Freeze eggs. Itu apa? Itu ya. Ya tapi kan harus dijadikan embrio dulu kan. Nah dijadiin embrio juga mau di IVF-in kan juga belum tentu jadi gitu kan. Itu butuh waktu juga, nggak bisa itu dipakai terus itu dimasukkan sel sperma terus jadi embrio terus dimasukin ke aku langsung jadi kan belum tentu juga gitu. So many things yang kita nggak tahu gitu. Tapi kalau rencana punya anak mungkin sebenarnya akhir tahun tuh bisa udah mulai pikir gitu. Ya idealnya sih tahun depan sih. Jadi kita mungkin ya udah deh nih nanti punya kamu deh di sini terus tahun depan. So adaptasinya tuh masih baru banget jadi belum jejak gitu. Jadi once kalau kita berduanya udah jejak gitu, kita decide, okay, maybe kita mau nabung untuk bikin rumah baru, apa segala macam, dan we can decide move forward gitu, terutama anak ya, gitu. Jadi, agak pertanyaan yang belum tahu aku harus jawab gimana sih, tapi aku pengen berdua settle in dulu gitu. Terus gitu. Kalau mau berapa aku tahu. Mau berapa? 3 atau 5.
ya. Oh, wow. Mahal kan? Anak banyak. Sekarang masuk TK aja 100 juta loh. Iya. Makanya we have to stop the shopping, we have to stop the udah mulai harus berpikir ke tahap oh ini anak-anak harus masukin ke universitas. Ini urusan rumah tangga. Dan ternyata nggak nyaman bilang personal malah jadi keluar juga ya. Jadi gitu lah. But obviously ya kita ya, Coba itu satu nanti dulu lah. Kalau kuat baru kita nambah lah ya. Ya, sekalian dua. Atau kembar lah ya udahlah kita Jadi coba. anyway ya, we'll see about that. Kita program deh 2 sekali brojol selesai gitu. Iya, gampang ya. Biar gak Ya doain aja lah gitu kan. Betul. masyarakat Indonesia. Mau satu, alhamdulillah. Satu pun juga harus berkualitas anaknya gitu. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Terima kasih juga atas kesetiaan pemirsa atas pencapaian 3 juta subscribers channel Intens Investigasi.